Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran amma ba'd. Ibadallah ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita melanjutkan kajian di kitab Manhajul Qasid Tahdhib Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masih dalam pembahasan tentang akhlak nubuwah, di antara akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah, la yamdi alaihi waqtun fi ghairi amalin lillahi ta'ala. Tidak berlalu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu pun, satu detik pun ibaratnya, untuk selain amal lillahi ta'ala. Jadi seluruh waktunya padat dengan amal untuk Allah semata. Kalaupun tidur, tidurnya untuk Allah, tidurnya mencari pahala. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au fi ma la budda minhu min salahi nafsihi, atau amalan yang memang dibutuhkan untuk kesolehan, kebaikan dirinya di dunia. Dan itu semuanya bisa diharapkan pahala. Makan itu untuk kebutuhan kita, minum kebutuhan kita. Tapi seandainya kita harapkan pahala di sisi Allah, dapat pahalanya. Jadi tetap bernilai akhirat. Semua amalan dunia itu bisa bernilai apa? Akhirat kalau kita tahu niatnya. Kalau kita menyertakan niat lillahi ta'ala di dalamnya. Tapi kalau kita lalai, maka kita akan rugi ya, rugi banyak. Waktu berlalu tanpa hasil, tanpa pahala. Bagi orang yang beriman, waktu adalah pahala. Tidak berlalu waktu kecuali diharapkan darinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu walaupun marah, marahnya mencari ridha Allah. Seperti orang mencari ridha Allah, yaitu marah ketika hukum Allah dilanggar, marah, maka marah mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bercanda, bercanda mencari pahala di sisi Allah. Bercengkrama dengan istri, cari pahala, dapat pahala. Sudah senang, nikmat di dunia, dapat pahala pula di akhirat. Ini luar biasa. Jadi kehidupan mukmin itu kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling menawan. Yang mungkin hari ini banyak orang kafir tidak iri dengan kehidupan kita, karena mereka nggak melihat pahalanya. Tapi orang-orang yang beriman akan merasakan. Bahkan pahala itu sudah ada di dunia. Sebagian pahala Allah berikan di dunia sebagai apa? Kabar gembira, sebagai bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cicipkan sebagai nikmat di dunia. Berupa apa? Kepuasan hati, kepuasan batin, kenikmatan yang ada dalam hati ini. Kebahagiaan ini tidak didapatkan kecuali oleh orang beriman. Orang-orang kafir tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Mereka senang bisa, tapi bahagia sulit. Yang bisa bahagia, benar-benar bahagia hanya orang yang beriman.
Dan itulah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mala'na imra'atan wala khadiman qattu. Rasul tidak pernah melaknat istri atau pelayan, pembantu sama sekali. Ini menunjukkan kata-kata beliau semuanya adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang baik dan benar, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata bijak. Tidak mengandung umpatan, celaan, cacian, makian, laknat, tidak. Tidak ada kata-kata Rasulullah seperti itu. Alangkah indahnya kalau kita bisa memiliki akhlak yang seperti ini. Aman, kehidupan rumah tangga aman, kehidupan bermasyarakat juga aman. Kalau orang ngerti akhlak seperti ini, kalau mereka mempraktekkan apa? Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat indah kehidupan dunia sebelum di surga. Wa madaraba ahadan biyadihi qattu. Rasul tidak pernah mukul seorang dengan tangannya sama sekali kecuali jihad, illa an yujahida fi sabilillah. Kalau bukan jihad enggak pernah mukul orang. Ya, pengen mukul orang tahan. Kalau kita, Rasul mungkin ya memang secara manusia itu ada sebab-sebab, faktor-faktor yang mendorong Rasul untuk marah, untuk mukul orang ada, tapi Rasul tahan. Rasul pernah sedang berjalan bersama seorang sahabatnya, tiba-tiba bersama Anas waktu itu, ada orang Badui dari belakang menarik rida selendang yang ada di leher Rasulullah, ditarik sampai membekas merah di leher. Anas melihatnya marah gitu. Rasul melihat ke Badui itu, dan orang Badui itu cuma bilang apa? A'tini ma'atakallah. Berikan kepadaku apa yang Allah berikan kepadamu. Jadi dia meminta-minta ngemis tapi kasar begitu. Gimana kalau antum melihat pengemis begitu? Marah atau senyum? Rasulullah tersenyum. Insyaallah luar biasa. Ini akhlak. Rasul kalau mau marah bisa gitu, mau mukul orang bisa, tapi itulah akhlak. Jadi Islam mengajarkan seperti itu. Rasul tersenyum. Dan Rasul berikan itu selendang yang ditarik tadi, diberikan pada orang itu. Luar biasa. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ngaku-ngaku pengikut Rasul ya kalau akhlak kita masih jauh dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa man taqama li nafsihi illa an tantahika hurumatillah. Rasul tidak pernah marah atau membalas dendam, membalas untuk dirinya. Intinya menghukum ya, intaqama itu bisa bermakna menghukum. Rasul tidak pernah menghukum seseorang kecuali ketika apa? Dilanggar kehormatan Allah. Dilanggar batasan-batasan Allah. Ya. Baru Rasulullah itu akan menghukum. Tapi kalau orang cuma melanggar hak Rasul, Rasul enggak marah. Rasul tidak menghukum. Rasul memaafkan. Jadi lebih dominan pada diri Rasulullah itu karakter memaafkan. Tapi kalau hukum Allah yang dilanggar, maka Rasul tegakkan. Demi apa? Menegakkan hukum. Demi apa? Menjaga batasan-batasan Allah. Karena kalau tidak nanti orang meremehkan hukum Allah. Rasul marah di situ. Rasul akan menghukum orang. Tapi kalau pribadinya disinggung tidak. Rasul dicela, dicaci, dimaki, malah mendoakan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Mereka belum tahu surga, belum tahu neraka. Kalau mereka tahu enggak bakal begitu. Inilah kasih sayang Rasul, Nabi Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Disifati oleh Allah Raufur Rahim. Ini sifat Allah diterapkan ke Rasul, tapi yang enggak sama ya. Sifat Allah enggak bakal sama dengan sifat makhluk. Tapi begitulah Rasulullah SAW dipuji oleh Allah, banyak ayat memuji Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, kamu benar-benar di atas akhlak ya agung. Ini luar biasa pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul bagi kalian teladan yang terbaik. Jadi memang Rasul itu melakukan begitu di antara hikmah Allah taala adalah agar umatnya mengikuti, bukan mustahil. Wah itu kan Rasul, saya kan manusia biasa. Enggak, Rasul itu melakukan itu atas dasar sebagai apa? Manusia. Jadi bukan karena itu Rasul terus begitu, tidak. Itulah manusia gitu. Rasul itu manusia. Artinya apa yang beliau lakukan
masih dalam kemampuan manusia. Makanya Rasul itu bukan malaikat, bukan. Nah, nanti kalau malaikat kita nggak bisa niru karena itu malaikat. Ini manusia biasa. Innama ana basyarun mithlukum. Aku hanyalah manusia semisal dengan kalian. Jadi sama sebenarnya. Emosi ada, nafsu ada, semua ada. Ya. Selera hidup itu ada, selera makan, minum, nafsu itu semua, hasrat itu ada pada diri Rasul. Tapi Rasul bisa mengendalikannya, bisa mengekangnya, bisa mengarahkannya kepada ketakwaan. Nah, itulah teladan bagi kita sekalian. Kemudian wa ma khuyyira baina syai'aini illa ikhtara aisarahuma. Rasul tidak diberi pilihan antara dua perkara kecuali pasti beliau akan memilih yang paling mudah di antara keduanya. Jadi kalau ada pilihan sama-sama halal, sama-sama boleh. Kalau yang satu sunnah, yang satu boleh, pasti milih yang sunnah. Ini sama derajatnya ya, sama-sama boleh. Mau jalan lewat sini atau jalan lewat situ gitu. Itu dua-duanya boleh. Mau pakai baju ini atau baju itu, mau pakai, pokoknya hal-hal yang semuanya boleh. Rasul pasti akan milih yang mana? Yang paling mudah. Jadi untuk urusan dunia yang boleh hukumnya, Rasul tidak mempersulit diri. Yang mudah mana? Yang lebih gampang yang mana? Jadi tidak mempersulit kalau urusan apa? Dunia. Tapi kalau urusan akhirat belum berlomba, belum mencari yang terbaik, belum mencari yang paling baik. Bahkan dalam urusan ibadah pun Rasul milih yang paling mudah selama apa? Selama boleh semuanya, selama tidak dilarang. Rasul akan ambil yang paling mudah. Terutama lagi ketika apa? Memberi contoh bagi umatnya. Misalnya sholat malam. Sholat malam semalam suntuk boleh, setengah malam boleh. Rasul memberi teladan nggak sampai semalam suntuk, karena itu berat. Ya, bahkan mencegah, melarang sahabatnya yang sholatnya semalam suntuk. Jadi dikurangi. Itulah kemudahan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ila an yakuna ma'thaman, kecuali kalau perkaranya dosa. Kalau dosa Rasul nggak bakal pilih. Au qati'atan rahim, atau memutus rahim. Jadi kalau memilih sesuatu kemudian dampaknya bisa memutus rahim atau memutus ukhuwah, Nabi tidak akan memilih itu. Fayakun ab'adun nasi minhu, maka Rasul adalah orang yang paling jauh dari sikap yang mengandung dosa, perbuatan yang mengandung apa? Dampak memutus persaudaraan. Jauh, Nabi jauh dari itu. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Khadamtu 10 sinin, aku melayani Rasul 10 tahun. Fama qala li qattu, enggak pernah mengatakan kepadaku sama sekali. Ini ungkapan yang menunjukkan ketidakpuasan atau ketidaksukaan gitu. Gitu, enggak suka. Rasul enggak pernah ngomong gitu, padahal kepada pelayan Anas bin Malik yang masih kecil, itu pun Rasul enggak pernah. Apalagi kepada istri, apalagi kepada yang lain. Ini kepada pelayan ya. Jadi di masyarakat secara umum orang yang derajatnya itu agak dianggap rendah gitu, itu pelayan. Lebih rendah lagi budak. Rasul seperti itu kepada orang yang mungkin dianggap rendah di masyarakat. Rasul seperti itu akhlaknya. Bagaimana dengan orang yang memiliki kedudukan, orang mulia, seperti yang sebelumnya kita bahas. Rasulullah itu memuliakan ahlul fadl ya, memuliakan orang yang memiliki keutamaan. Kepada orang biasa saja Rasulullah berakhlak, apalagi kepada orang yang mulia. Wala qala li syai'in fa'altuhu, dan Rasul juga tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang aku lakukan, lima fa'altahu, kenapa kamu lakukan? Enggak pernah Rasul menanya gitu. Jadi enggak pernah mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh pelayannya. Wala li syai'in lam af'alhu, dan tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang aku tidak melakukannya, lima la fa'alta kada, kenapa kamu tidak melakukan begini? Enggak pernah begitu. Rasulullah mengarahkan, tapi mempertanyakan yang sudah terjadi enggak? Sudah terjadi ya sudah. Kenapa kamu enggak lakukan? Kan udah terjadi itu. Udah terjadi enggak melakukan. Tinggal sekarang menganjurkan saja. Kalau ternyata sesuatu belum dilakukan,
Sementara kita ingin agar orang melakukan itu, tinggal kita suruh saat itu. Jangan mempertanyakan yang sudah gitu. Kenapa nggak kamu lakukan? Ini kan menyalahkan namanya. Dan nggak ada orang yang suka disalahkan. Daripada antum menyalahkan, mending antum apa? Mendorong. Oh ini belum, ayo silakan kita lakukan. Ayo silakan dilakukan. Udah, nggak usah nyalahkan yang sudah gitu. Itu jauh lebih efektif untuk apa? Membina, membimbing siapapun yang di bawah bimbingan kita, siapapun, entah itu istri, entah itu anak, entah itu siapapun. Antum sebagai pemimpin sukses seperti Rasulullah SAW, enggak mempermasalahkan yang sudah, sudah. Kalau makomnya makom introspeksi mungkin ya kita koreksi apa yang telah lalu, ya itu enggak masalah. Tapi kalau menyalahkan, sekedar mencela, mencaci, memaki, membuli, enggak. Itu bukan akhlak Nabi SAW. Jadi lebih baik kita memotivasi, lebih baik kita mendorong, lebih baik kita berpikir ke depan daripada ke belakang. Gak usah dipikir yang sudah. Kalau yang sudah untuk koreksi, untuk introspeksi, untuk taubat gak masalah. Tapi kalau untuk sekedar mencela jangan. Ya. Rasulullah itu tidak suka melaknat. Rasul itu tidak suka mencela. Jadi sekedar kepada pelayan kecil saja seperti itu akhlaknya. Apalagi kepada orang mulia seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Kemudian wa min sifatihi fi Taurah, di antara sifat beliau disebutkan di dalam Taurat, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, Abdi al-Mukhtar, hambaku yang terpilih, laisa bifadzin, bukan orang yang kasar, wala walidin, dan keras, wala sakhabin, dan suka teriak-teriak fil aswaq, di pasar. Ini karakter suka teriak di pasar ini juga kurang bagus ya. Jadi itulah Rasulullah SAW, santun. Wala jazzi bisayyi'ah as-sayyi'ah, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Diperlakukan buruk oleh orang lain, tidak pernah berpikir gimana saya balas orang itu, enggak. Langsung membalas tanpa mikir juga enggak. Jadi spontanitasnya itu baik. Kalau dipikirkan lebih baik lagi. Itulah Rasul SAW, itu akhlak. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan akhlak itu apa sih? Akhlak itu apa yang kita lakukan tanpa mikir, itu akhlak. Kalau masih hasil mikir ya akhlak juga, tapi belum akhlak yang yang menjadi karakter gitu, belum. Akhlak yang sudah menjadi karakter itu apa? Kita melakukan satu spontannya itu bagus, itu akhlak mulia. Tanpa mikir bagus, itu akhlak mulia. Dan itu biasanya lebih dominan akhlak yang bawaan lahir. Orang bawaan lahirnya penyabar misalnya, ya udah, itu tanpa mikir ya sabar. Kalau orang yang bawaan lahirnya gusar gitu, gampang berkeluh kesah dan sebagainya, itu untuk bisa sabar latihan. Nah itu namanya akhlak iktisabi, akhlak hasil latihan. Biasanya yang hasil latihan itu butuh mikir, ya tidak masalah. Tapi intinya apa? Akhlak yang sudah dibiasakan lama-lama bisa menjadi karakter yang nggak perlu mikir lagi nanti ketika terjadi tuntutan untuk melakukan itu. Wala yajzi sayyi'ah bisayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfahu, tapi Rasulullah memaafkan dan berlapang dada. Safah. Apa bedanya afu dengan safah? Memaafkan dan berlapang dada. Apa bedanya nih? Bedanya, memaafkan itu artinya tidak membalas. Sudah maaf, selesai. Tapi mungkin masih ingat. Disakitinya masih ingat. Itu memaafkan, masih bisa ingat. Kalau safah itu enggak ingat lagi. Jadi seperti enggak pernah terjadi apa-apa, itu safah. Mana lebih tinggi berarti? Safah lebih tinggi daripada al-afu. Ini luar biasa nih akhlak. Jadi bagaimana orang menyakiti kita terus gak ingat sama sekali. Maaf ya dulu saya, yang mana ya? Kayak gak pernah terjadi, gak ngerti, betul-betul gak bisa ingat. Apalagi udah berapa tahun gitu. Yang 5 hari kemarin aja lupa gitu. Nah itu orang mulia. Orang mulia itu gak mau ngingetin sesuatu yang gak penting. Disakiti orang penting gak? Hah?
Penting nggak disakiti orang? Nggak penting sama sekali. Lebih baik antum mikir masa depan, mikir amal apa yang kita lakukan, mikir apakah amal kita diterima Allah atau enggak, itu lebih penting. Kalau cuma mikir, aduh disakiti orang, ketika mikir sedih, ketika mikir dendam, ketika mikir bagaimana membalas dendam, dan itu akhlak buruk semua. Nggak usah dipikir, nggak usah diingat, lupakan saja. Atau itu akhlak mulia itu, dan itu nggak gampang memang. Saya ngomong begini pun belum tentu bisa. Latihan yang belum bisa ya, yang udah bisa alhamdulillah. Ditingkatkan lagi. Mungkin ujiannya belum terlalu besar, makanya antum bisa gitu. Ujian lebih besar lagi, kalau antum disakiti orang 100 ribu dicuri, diambil, ditipu gitu, mungkin antum adalah 100 ribu. Coba kalau 100 miliar, ini nggak main-main, ini duit nyarinya dari mana gitu kan. Ya ujiannya belum besar mungkin gampang, tapi begitu ujian lebih besar lagi, ternyata akhlaknya hilang. Nah ini nggak bagus ya, berarti belum hebat akhlaknya. Makanya akhlak orang itu beda-beda bertingkat-tingkat, dan itu juga berkaitan dengan tingkat ujian. Makanya kalau antum ujiannya masih ringan-ringan, akhlak antum masih rendah ya. Tapi kalau ujiannya berat, misalnya digunjing orang sedunia, nah itu berat seperti Rasulullah. Antum pernah digunjing orang sedunia? Belum. Dan enggak bakal kayaknya. Ya karena memang akhlak kita enggak setinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ujian itu sesuai dengan iman kita, sesuai dengan kemampuan kita menghadapinya. Allah sudah sesuaikan itu semuanya. Itu sudah muqaddar ya, sudah takdir, diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmati saja ya setiap ujian, karena apa? Sejatinya itu adalah upaya atau hikmah Allah di dalamnya agar kita naik pangkat, naik derajat, naik kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian kita merasa resah menghadapi ujian, kita mengelak dari ujian, kita nggak mau, kita protes, kita gusar, kita marah, murka, ya kita gagal kalau gitu. Berarti nggak layak untuk naik kelas. Ada anak sekolah nggak mau ujian, gimana naik kelas? Kalau anaknya kepala sekolah naik kelas dia. Tapi kalau orang biasa ya nggak bakal naik kelas harus ujian dulu. Nah begitulah kehidupan. Kehidupan ini penuh dengan ujian. Untuk apa sih? Kok ada orang kafir yang begitu? Ada yang mengatakan Tuhan itu kejam. Kenapa kejam? Nah masa orang nggak ngapa-ngapain dikasih sakit? Orang nggak berdosa, nggak salah dikasih musibah. Berarti Tuhan itu kejam. Ini kebodohan orang berpikir ini. Mereka mengaku cerdas tapi nggak paham, nggak ngerti hikmah di balik itu. Ketahuilah, ujian itu mengangkat derajat, minimal menghapuskan dosa-dosa. Kalau orang yakin dengan itu, beriman dengan itu, ujian itu dinikmati, dihayati. Ujian itu diresapi, kemudian akan bersyukur, alhamdulillah dapat ujian. Gitu. Kalau enggak naik kelas, enggak naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmati saja ya setiap episode kehidupan kita yang penuh dengan ujian. Ujian itu macam-macam, ada ujian senang, ada ujian susah. Kalau disuruh milih, antum pasti milih ujian senang ya kan? Ingin jadi orang kaya yang bersyukur atau miskin bersabar? Pilih mana? Kaya bersyukur, itu semua pilihan wajar manusia yang cinta dunia begitu ya. Tapi semuanya ujian, ketahuilah dua-duanya ujian. Dan kenyataan di lapangan, orang yang diuji dengan kekayaan lebih sulit untuk bisa bersyukur daripada yang miskin bersabar. Miskin bersabar itu lebih gampang. Musibah bersabar lebih gampang daripada diberi kenikmatan kemudian bersyukur susah. Rata-rata orang terlena, lalai, dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanyakan manusia. Wa qalilun min ibadiyya asyakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Jadi nggak usah milih-milih, udah itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apapun keadaannya kita hadapi sesuai dengan tuntutannya. Kalau diberi nikmat kita bersyukur, kalau diberi musibah kita bersabar, kalau diberi maksiat ya kita bertobat. Maksiat pun terjadi dengan takdir. Walaupun ya semua sebab dari kita, tapi ketetapan itu paling asal ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tuntutannya kalau kita berbuat kesalahan, tergelincir dalam suatu salah, kalau itu berkaitan dengan orang, minta maaf, minta kerelaan, minta tebusan dan apa yang harus ditebus dan sebagainya, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai masalah. Jadi jangan kemudian mempermasalahkan takdir. Kemudian
Wa kana min khuluqi, dan di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, anau yabda'u bisalam min man laqiyahu. Rasul memulai dengan salam terhadap siapa yang beliau jumpai. Wa man wafaqahu bihajatin sabarahu waqafahu bihajatin, dan siapa yang menghentikan beliau dengan suatu hajat, maka Rasul bersabar menghadapinya. Jadi ada orang butuh sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul hadapi dengan penuh kesabaran. Hatta yakuna huwal munsharif, sampai orang itu yang pergi. Maksudnya kalau ada orang duduk di hadapan beliau, padahal beliau udah nggak butuh lagi duduk dengan mereka, Rasul nggak berani ngusir. Itu duduk di rumah Rasul padahal. Dan Rasul itu pemimpin, Rasul itu orang yang paling mulia, nggak berani ngusir mereka sampai mereka yang pergi. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akhadha ahadun yadahu fa arsala yadahu hatta yursilaha al-akhid. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil tangan beliau bersalaman kemudian Nabi melepaskannya. Nggak pernah Rasul melepas duluan, sampai orang itu yang melepaskannya. Jadi kalau salaman, Nabi terakhir yang melepaskan, biar orang lain yang lebih duluan melepaskan. Wa kana yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Rasul duduk di mana majlis itu berakhir. Jadi kalau hadir begini, depan sudah penuh semuanya, Rasul datang belakangan pun Rasul duduk di belakang. Mukhtaliton bi ashabihi. Jadi Rasulullah itu bercampur bersama sahabat-sahabatnya, tidak menyendiri, ya, tidak kemudian ingin dianggap spesial, istimewa, tidak punya tempat khusus, tapi sama dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kana ahaduhum, seakan-akan beliau adalah salah seorang dari mereka. Makanya ketika orang asing datang, mana nabi kalian? Nggak kenal, karena sama dengan yang lain, nggak bisa ditandai gitu. Beda dengan raja, beda dengan pembesar suatu kaum, pasti istimewa dengan penampilan yang berbeda dengan kaumnya secara umum. Rasulullah tidak. Fayati al-gharib fala yadri ayyuhum huwa hatta yas'ala anhu. Jadi kalau orang asing datang, maka nggak tahu yang mana Rasulullah sampai bertanya tentang beliau. Wa kana tawilus sukut. Rasulullah itu panjang diamnya. Jadi Rasulullah itu lebih dominan diam daripada ngomong. Jadi tidak banyak omong. Bahkan sebagian sahabat menceritakan tentang Rasul, kata-kata Rasul itu bisa dihitung. Kalau Rasul bicara nggak terlalu banyak. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akhlak ya. Orang kalau banyak omong itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya orang kalau kosong otaknya tuh, itu banyak omong, tapi omongannya nggak bermutu. Dan orang itu udah bosan dengerinnya, tapi dia ngomong terus. Itu orang kurang berakhlak. Kalau orang tahu diri, orang berakhlak tuh tahu diri. Tahu diri tuh, saya ngomong ini bermanfaat nggak buat orang lain? Kalau nggak, udahlah saya diam. Coba beri kesempatan kepada orang yang lebih berilmu, kepada orang yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Jadi jangan banyak omong kalau memang kita tahu kapasitas diri kita ya. Itulah orang tahu diri ya kadang. Dan Rasulullah sebenarnya orang yang paling layak untuk berbicara, tapi Rasul diam coba. Maka kita tiru akhlak beliau. Antum juga kalaupun merasa saya ini kayaknya di sini paling berilmu gitu misalnya, kumpul gitu. Tapi alangkah baiknya antum diam. Lebih baik diam daripada apa? Banyak bicara, karena banyak bicara itu banyak salah. Dan banyak salah itu banyak menyesal nanti. Dan secara umum ya, asumtun najah, diam itu keselamatan. Jadi lebih selamat orang itu ketika lebih panjang diamnya daripada bicaranya. Jadi jangan banyak omong, kecuali dalam hal yang penting, bermanfaat dan sebagainya. Idza takallama lam yasrud kalamahu. Rasul kalau bicara tidak menyeret ucapannya, jadi tidak panjang gitu. Tapi apa? Pelan-pelan.
bal yatatsabbatu fihi wa yukarriruhu liyufhima. Bahkan Rasul itu memastikan kata-katanya, pilihan katanya, kemudian mengulanginya agar orang itu paham. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak begini udah jarang dimiliki oleh manusia saat ini. Kebanyakan orang tuh ngomong tuh banyak, panjang, cerita panjang lebar, sampai di sela-sela cerita itu orang nggak bisa ingat lagi tadi di awal cerita itu apa gitu, di awal obrolan itu apa, itu saking banyaknya ngomong. Rasul tidak, Rasul itu ngomong, bicara itu bisa dihafal oleh para sahabatnya karena pelan, bisa dihitung, kemudian diulangi lagi, bahkan 3 kali Rasul mengulang pembicaraannya. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terpenting bagi kita untuk lebih kita bisa contoh adalah jangan banyak omong intinya ya. Sehingga dimanapun, di majelis manapun jangan banyak omong. Ya kalau harus ngomong ya ngomong, tapi jangan banyak ngomong. Lebih bagus banyak diam, banyak mendengarkan. Ada orang memberikan isyarat telinga itu 2, mulut itu 1. Artinya lebih banyaklah mendengar dibanding bicara. 2 banding 1. Coba lihat porsi kita antara mendengar dengan bicara, perbandingannya berapa? Kalau bicara dengan mendengar itu 50-50, ya itu salah, itu udah kelewat. Apalagi bicaranya 2 banding 1, ya, mendengarnya 1, bicaranya 2, nah itu kelewat juga, lebih kelewat lagi. Wa kana ya'fu ma'al qudrah. Rasul itu memaafkan padahal belum mampu membalas. Wala yuwajihu ahadan bima yakrah, tidak memperlakukan orang dengan sesuatu yang dia tidak suka. Wa kana asdaqun nasi lahjah. Beliau adalah manusia yang paling jujur perkataannya. Wa awfahum dimma, dan yang paling menunaikan janji. Wa alyanuhum arikah, dan yang paling lembut. Arikahnya apa? Sandaran. Ada hadis tentang larangan bersikap kasar terhadap sebelah kita dengan badan kita. Mungkin itu, wallahu a'lam. Jadi Rasul lembut, paling lembut ketika bersentuhan dengan orang lain. Wa akramuhum asyratan, dan yang isyratan, yang paling mulia dalam bergaul. Wa man ra'ahu badihatan habahu, siapapun yang melihat beliau sepintas atau baru pertama kali melihat, pasti akan mengaguminya, menganggap beliau adalah orang yang berwibawa. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, siapa yang mempergauli beliau, bercampur dengan beliau, maka pasti akan mencintainya. Wa kana ashabu idza takallamu fi amri dunya, dan sahabat beliau jika berbicara tentang urusan dunia, tahaddatsa ma'ahum, maka Rasul pun berbicara bersama mereka. Wa kanu yatadzakaruna amrul jahiliyah, dan mereka para sahabat pernah mengingat-ingat urusan jahiliyah dulu. Fayadhakuna wa yatabassamu, mereka tertawa dan Rasul pun tersenyum. Artinya ikut bersama sahabat selama tidak haram. Wa kana asja'un nas, Nabi adalah manusia yang paling pemberani. Sebagian sahabat berkata, kunna idza ihmarat al-hadaq wastadal ba's ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ketika sangat dalam kondisi ketakutan atau kesulitan, maka kami berlindung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun bitawil al-ba'in wala bil qasir. Rasul itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ini ciri fisik.
Wa kana rab'atan minal qaum. Beliau orang yang pertengahan di antara kaum. Wa kana azharul laun wa lam yakun bil udum. Beliau warnanya berbunga, azhar, dan tidak hitam. Wa kana rijlu syar laisa bisabat wala al-ja'dul qatat. Beliau rambutnya tidak terlalu panjang dan tidak tidak keriting dan tidak lurus, bergelombang. Ini ini ciri fisik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar tentang ciri fisik Rasul itu biar apa? Biar siapa tahu antum mimpi, ada dalam mimpi ngaku Rasul, antum bandingkan dengan ciri yang antum ketahui. Saya mimpi ketemu Rasul. Gimana cirinya? Ganteng banget. Bersih mukanya. Jenggotnya enggak ada jenggotnya. Itu bukan Rasul. Ada orang mimpi gitu. Dia ngaku mimpi ketemu Rasul tapi enggak berjenggot. Nah, itu setan itu ya. Setan bisa ngaku Rasul. Tapi enggak bisa menyerupai Rasul. Wa kana sya'ruhu ila syahmati uduni. Rambut beliau sampai ke daun telinga. Jadi panjang. Yang dari sini itu panjang sampai ke daun telinga. Kemudian wa kana wasi'ul jabhah, lebar jidatnya. Azajju al-hawajib, bulu matanya tebal. Ada ajul ainain, matanya lebar. Ahdabu al-ashfar, wahya apa ini ada al-ashfar? Tawilu syar al-ashfar, jadi panjang rambutnya. Aknal uranaini, asail al-anaf al-murtafi wasatahu ma'idida bihi wartifai a'lahu. Jadi hidungnya itu mancung lah intinya, tajam, bagian depannya tajam hidungnya, runcing gitu, hidung yang bagus, mancung. Bagian atasnya naik, maju gitu bagian atasnya, mancung, hidung Rasulullah mancung. Kemudian sahlul khaddain. Sahlul khaddain pipinya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian katsulihya, lebat jenggotnya. Jadi bukan kayak saya gini, sedikit. Lebat Rasulullah jenggotnya. Kemudian kana unuqahu jayyidu damiyatin. Leher beliau seakan-akan ya diserupakan dengan leher apa ini? Rukham au aj. Intinya leher beliau panjang ya, bagus, indah ya, fi husniha, bagus. Kemudian aridu sadr, dadanya lapang, lebar. Sawaul batan wa sadr, sama antara perut dengan dada, rata ya. Kalau yang buncit sudah melewati Rasul. Rahabur rahah, lebar telapak tangannya. Tawilu zandain,
Kafuhu alyanu minal harir. Telapak tangan beliau lebih lembut daripada sutra. Sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara ciri-ciri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya ini poin-poin atau kesimpulan dari beberapa hadis ya. Bisa dilihat di hadis-hadis yang bercerita tentang Syama'il Muhammadiyah atau sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu barangkali yang kita baca malam ini. Mudah-mudahan kita lebih tahu ya tentang karakter Rasulullah, baik akhlaknya maupun khalqinya ya. Khuluqnya maupun khalqinya. Khuluq itu batinnya, khalqi itu fisiknya ya. Dengan lebih kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita lebih mencintai dan lebih memiliki semangat untuk meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nggak kenal seperti apa akhlak Rasul, yang nggak akan pernah niru. Ya. Kalau nggak kenal nggak cinta nggak bakal niru. Ya. Orang kenapa bisa niru? Karena cinta. Makanya banyak anak-anak muda yang niru artis, niru aktor, niru atlet. Itu karena cinta. Jadi kalau kita ingin meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cintai beliau. Bagaimana biar cinta beliau, kita kenali akhlak beliau seperti apa. Ya, semoga dengan itu lebih mudah bagi kita untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.